Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau membaca nih ya. Kemarin ada yang komen langsung di YouTube ini ya. Ini adalah suatu luahan ataupun ya pokoknya mbaknya ini karena mungkin merasa gimana ya, nggak puas lah ya dengan gaji yang diterima oleh si mbaknya ini. Dan di sini mbaknya bilang seperti ini ya, saya harus gimana cara lapor ke MOM, padahal aku kerja selama 14 tahun kok gajinya nggak standar. Kalau siang suruh kerja di pabrik, kalau malam kerja di rumah. 4 tahun nggak dapat persen seperak pun. Benar bosku kayak anjing. Astagfirullahaladzim. Tapi di sini mbaknya nulisnya ini ya teman-teman, kurang pas. Ngetiknya mungkin terlalu cepat. Oke, di sini saya akan menjawab nih ya dari keluhan dari mbaknya ini ya. Memang di sini teman-teman, nggak semua walaupun mbak-mbak TKW yang bekerja di Singapura ini ya masih ada lah yang bernasib kurang beruntung. Jadi di sini misalkan ya buat pemula nih ya, yang baru pertama kali datang ke Singapura, misalkan kalian mendapatkan gaji 550, itu memang standarnya segitu. Misalkan mendapatkan gaji 600 atau mendapatkan gaji 630 atau bahkan 650 dengan libur 1 bulan sekali. Nah, itu tetap aja kalian harus bersyukur ya pokoknya teman-teman, karena di sini masih ada yang lama-lama yang sudah senior, bisa dibilang seperti itu ya. Sudah 14 tahun tapi gajinya nggak standar. Mungkin kalau menurut saya pribadi nih ya, mbaknya ini sudah lama di satu majikan ini. Memang adalah yang namanya majikan tuh ada yang pelit juga ya teman-teman. Mungkin di sini mbaknya itu setiap kontrak cuman dikasih kenaikan gaji mungkin $20 atau mungkin bahkan nggak naik gajinya. Karena apa? Mungkin pekerjaannya karena apa ya, santai kayak gitu. Ada. Saya dulu teman-teman, di sini saya juga akan bercerita ya. Saya punya teman satu blog, itu memang kerjaannya itu memang banyak. Tapi meskipun pekerjaan mbaknya ini banyak, tapi mbaknya ini diberi kebebasan. Maksudnya kebebasan apa? Mbaknya bebas pegang HP, mbaknya bebas dalam berjualan online ya. Entah itu jualan bedak, jualan baju, pokoknya mbaknya punya bisnis jualan. Dan majikan juga tahu kalau mbaknya punya bisnis sampingan ya. Tapi di sini mbaknya itu gajinya kecil kayak gitu. Tapi mbaknya ini juga nggak pernah pulang ke Indonesia teman-teman. Dan di sini letak kesalahan dari mbak ini. Mbak ini nggak pernah yang namanya minta uang tiket sama majikannya. Katanya biarin aja lah, biarin aja. Tapi kalau menurut saya pribadi itu kan hak kita teman-teman ya. Misalkan nih kalau mau pulang ke Jawa Timur, sudah pasti ke Bandara Surabaya, uang tiketnya coba berapa? Udah kita pikir aja misalkan uang tiket ke Bandara Surabaya 350 ya itu. Terus uang lembur 2 minggu kalau kita dalam satu kontrak ya, kita kan sudah pasti mendapatkan 2 minggu cuti. Nah itu kalau kita lanjut, kita mendapatkan uang lembur 2 minggu ini adalah separuh dari gaji kita. Misalkan gaji kita itu 600, berarti separuhnya 300. 300 plus uang tiket 350, 650. Kalau 4 tahun berarti 2 kontrak. Itu berapa teman-teman? 600 dikalikan 2. 650 dikalikan 2. Itu uang, kalau uang dolarnya ya sudah 1.300. Kalau dikuruskan uang Indonesia 14 juta. Lumayan loh teman-teman ya. Jadi di sini buat kalian semua, misalkan kalian itu nggak pulang, lanjut kontrak dengan majikan, kalian wajib tanya ya soal tiket, soal uang lembur 2 minggu. Oke. So di sini mbaknya juga ngomong kayak seperti ini ya, tadi ngomongnya mbaknya. Katanya kalau siang dipekerjakan di pabrik, kalau malam disuruh kerja di rumah. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk mbak TKW yang ada di Singapura nih ya,
kita ini nggak boleh loh, misalkan ya majikan kita itu punya bisnis, entah itu restoran, entah itu punya kedai ataupun toko ya, atau warung ya, kalau di sini ngomongnya kopi tiam kayak gitu, terus kita itu diajak ke sana, kita ibaratnya disuruh lah ya, ibaratkan kita itu disuruh membantu lah ya kayak gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Itu sudah melanggar peraturan dari MOM. Kita nggak boleh dipekerjakan di lain tempat ya, seperti itu. Kalau misalkan ya di sini ada nih ya teman-teman, mungkin Mbak saya itu kerjanya di rumahnya si Mem, tapi kadang-kadang saya itu dibawa ke rumahnya neneknya, kadang-kadang dibawa ke rumah adiknya, dan di sana saya itu disuruh untuk inilah, untuk itulah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau pekerjaan itu benar-benar menurut kalian menjadikan beban ya, mungkin itu pekerjaan yang menurut kalian terlalu banyak, di sana itu disuruh membantu banyak pekerjaan. Nah, itu sudah dikatakan benar-benar kelewatan ya teman-teman. Bukannya di sini kita itu perhitungan tentang tenaga kita, bukan. Tapi hargailah ya, bahwasanya kita ini di sini meskipun kita sebagai pembantu ya nih, tapi kita kan juga manusia, sama halnya seperti sang majikan. Dan sebenarnya di kontrak kerja juga sudah ditulis ya, bahwasanya kalau kita bekerja di satu tempat, kita nggak boleh dipekerjakan di tempat lain, atau kita bahkan dibawa ke tempat lain untuk bekerja. Itu namanya ilegal ya. Itu namanya memanfaatkan tenaga kita ya. Untuk itu di sini mungkin ada teman-teman ya, kayak gitu, cerita kayak gitu banyak. Saya pernah dan saya juga sering menemui kayak gitu mbak-mbak yang seperti itu. Tapi di situ mbaknya sebenarnya sudah mengadu ke MOM, akan tetapi ya seperti inilah teman-teman, respon dari MOM itu nggak bisa cepat, karena di sini MOM ya menangani masalah kasus dari mbak-mbak TKW ini bukan hanya satu ataupun dua orang, banyak. Jadi di sini mbaknya harus bersabar, berdoa lah ya, agar mungkin kalau mbaknya punya masalah seperti itu, biar segera MOM datang ke rumah sang majikan, terus interview lah ya, terus akhirnya masalahnya bisa terselesaikan kayak gitu. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih ya yang dari Indonesia datang ke Singapura untuk yang pertama kalinya, mungkin nggak tahu lah ya, banyak sekali yang nggak tahu dan banyak sekali yang masih nurut-nurut kayak gitu, masih manut sama majikan ya. Jadi mungkin nih kalian dibawa ke rumahnya si Mem, terus besoknya dibawa ke rumahnya adiknya, besoknya lagi dibawa ke rumah si ibunya kayak gitu. Dari situ kan kalian kan masih dalam tahap proses potongan gaji tuh ya, sudah pasti kalian nggak bisa melawan, dan kalian masih yang namanya benar-benar nurut lah ya. Misalkan disuruh kamu kerjakan ini, tolong kamu sapu ini, kamu bersihkan ini, kamu cuci ini, padahal itu juga nggak boleh ya. Oh berarti kalau saya bekerja di rumah satu, itu nggak boleh dipekerjakan di lain tempat. Itu nggak boleh mbak ya. Sama halnya itu sudah melanggar ya. Misalkan nih saya kasih contoh ya, saya punya tetangga. Oke, so tetangga saya ini kan majikannya karena punya toko, dan mbaknya dibawa ke toko. Nah mbaknya ini ketahuan sama polisi ya, karena polisi kan juga kadang keliling lah ya, terus ditanya mana work permit kamu, nah ini dikasih, terus akhirnya dicek, akhirnya mbaknya sama majikannya ini kena masalah, mbaknya dipulangkan ke Indonesia dan majikannya kena denda. Karena apa? Nggak boleh kita yang namanya bekerja di Singapura nih teman-teman, misalkan kita bekerja di satu alamat, ya harus satu alamat, nggak boleh kita pindah. Nanti kalau pagi ke rumah amannya, malam ke rumah si ememnya, itu nggak boleh ya, kayak gitu tuh nggak boleh. Oke, so saya ulas kembali teman-teman tentang gaji ya, karena di sini masih banyak yang bertanya-tanya, Mbak, kalau mungkin saya misalkan nih saya dalam satu majikan itu 6 tahun, terus gaji saya itu benar-benar ya menurut saya kurang besar kayak gitu, apa terus saya tuh kepengen yang namanya gaji saya itu kayak teman-teman yang lainnya. Saya tuh paham banget ya, namanya kita kalau sudah dapat libur terus kita ngomong sama teman sana pasti kita kan akhirnya bertambah wawasan ya. Terus akhirnya si mbaknya ini kepengen lah ya punya gaji yang besar, itu gimana solusinya? Cuman satu solusinya, mbak pindah majikan. Tapi misalkan ya mbaknya ini sudah merasa nyaman kayak gitu, maksudnya nyaman gimana? Meskipun di majikan ini ya
gajinya kecil tapi pekerjaannya ringan ya, majikan nggak rewel, majikan nggak pelit. Jadi di sini semua kebutuhan mbaknya ini dicukupi oleh majikan kayak gitu. Mungkin ya kalau mbaknya merasa nyaman nggak usah pindah, mbaknya nggak usah ngiri dengan gaji yang gede. Misalkan mbaknya ini kepengen gajinya menjadi 800 atau bahkan mungkin 750 ya, terus kepengen yang namanya dapat liburan setiap minggu kayak gitu. Mungkin mbaknya sudah capek hidup dengan gaji yang kecil kayak gitu kan. Terus tapi dari sini ya saran dari saya, mbaknya berpikir dulu apakah dengan gaji yang besar mbaknya nanti mampu ya, mbaknya nanti sanggup untuk menjalaninya. Karena apa teman-teman? Gaji yang besar itu resiko besar. Kenapa? Ya karena teman-teman jangan dipikir gaji yang besar itu nggak ada resikonya ya. Belum tentu ya gaji yang besar mbaknya nanti bisa menjalaninya. Karena apa? Ya semua orang yang mungkin kepingin ya pindah majikan terus menyesuaikan dengan majikan yang baru, itu pasti semua butuh proses, butuh adaptasi, dan belum tentu majikan yang ini mungkin sebaik dengan majikan yang pertama. Meskipun di majikan yang pertama ini gajinya kecil ya, tapi kalau di sini mungkin ya saya sendiri juga paham, kepingin lah gaji yang besar terus nanti tiap minggu bisa keluar kayak. Tapi mbak di sini ya, kalau misalkan gaji besar terus mintanya tiap minggu keluar, kalian juga harus mikir tiap minggu keluar gaji besar itu juga sama. Kalau misalkan mbaknya di sini gaji kecil tapi mungkin liburnya cuma sebulan sekali, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Ini gaji kecil tapi keluar sebulan sekali, gaji besar seumpama setiap minggu keluar, borosnya minta ampun. Bener, itu boros banget. Karena di sini ya teman-teman, saya itu juga tiap minggu keluar ya, tiap tanggal merah keluar. Jadi di sini semua libur saya itu memang keluar semua. Biasanya kalau libur tiap minggu itu bakalan relax, bakalan enjoy, enggak, tapi itu justru buang-buang. Yang pertama ya buang-buang duit lah ya, uang kita bakalan habis kalau misalkan kita itu orangnya boros ya. Dengarkan di sini teman-teman, kalau kita keluar tiap minggu ya sudah pasti kita harus yang namanya ngisi basket ya, terus kita harus isi data kita, terus untuk makan ya, belum lagi untuk shopping. Kita kan kepengen lah ya beli ini beli itu, belum lagi beli jajan untuk nanti bawa pulang, misalkan beli kerupuk, beli tempe, atau beli apalah ya kayak gitu. Namanya mbak-mbak yang ada di City Plaza pasti kalau pulang dari liburan itu sudah pasti akan belanja tuh sampai tenteng-tenteng 2 plastik 3 plastik. Sama halnya seperti saya sendiri ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu berpikir, mbak saya itu sebenarnya di Singapura tuh sudah lama 7 tahun tapi di satu majikan dan gaji saya itu benar-benar yang namanya kalau menurut saya pribadi ya kok masih kecil, saya kepengen gaji besar mbak. Ini gimana ya solusinya? Di sini ya teman-teman, kalau kalian ya mau mendengarkan saran dari saya ya, kalian kepengen gaji besar, tapi jangan berpikir ya kalian itu mikirnya wah nanti gaji yang besar majikan juga baik. Enggak, di sini tuh gaji besar resikonya besar teman-teman. Kalian harus benar-benar yang namanya siap, karena kalau kalian terjun ke majikan yang baru ya, ngikut dengan majikan yang baru, itu sudah pasti semuanya kalian akan berproses lagi, kalian akan memulai dari awal lagi, harus beradaptasi lagi dengan keluarga majikan, dan itu semuanya nggak ada yang mudah ya. Di sini kita yang namanya bekerja ngikut orang tuh nggak ada yang mudah mbak. Semuanya kita itu penuh dengan perjuangan. Awal mulanya itu penuh dengan perjuangan. Kita pasti akan yang namanya ada apa ya, kehidupan tuh yang benar-benar namanya susah-susah dulu. Kita harus benar-benar ya mau gimana lagi, yang namanya kita kan orang baru di situ, sudah pasti kita harus ngikut apa yang diajarkan oleh majikan ya kayak gitu. Oke. So di sini misalkan buat teman-teman semuanya ya, kalian sudah benar-benar merasa nyaman di majikan yang lama meskipun gaji rendah kayak gitu, ya udah pertahankan saja ya, karena belum tentu gaji yang besar kalian bisa bertahan ya, karena di sini banyak sekali gaji yang besar tapi ya seperti yang saya omongkan di video-video sebelumnya ya, tidurnya terlambat, jam istirahatnya terlambat, terus kadang
kerjanya itu benar-benar yang namanya kerja berat ya, terus pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tapi di sini meskipun seperti itu, kadang mbaknya ini bisa bertahan lama karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian janganlah ngiri ya, ataupun kalian berpikir kepingin gaji yang besar, kepinginlah pindah majikan, transfer lah, kepinginlah yang namanya dapat liburan itu setiap minggu atau bagaimana. Kalau bisa kalian bekerja itu menetap di satu majikan ya, kumpulkan uang kalian, pokoknya jangan lupa menabung, biar kalian itu nggak terlalu lama-lama meninggalkan keluarga. Karena kalau diceritakan sebenarnya kita itu nggak mau pisah dengan keluarga. Bener apa enggak teman-teman? Nggak ada kok ya yang namanya di sini tuh kita itu kepengen ataupun punya cita-cita menjadi seorang TKW, itu nggak ada ya. Kita semua yang mungkin dari Indonesia ke Singapura ini ya teman-teman, ingin menjadi TKW karena kepengen merubah nasib, karena kepengen membantu perekonomian keluarga, mungkin karena ya banyak sekali ya, saya di sini nggak mau menjelaskan dari A sampai Z, banyak sekali itu tujuan masing-masing, mungkin ingin membayar utang, mungkin kepingin bikin rumah, atau kepingin bahagiain orang tua, atau kepingin membiayai anak sekolah, atau apalah kayak gitu. Pasti semua orang punya tujuan masing-masing ya. Untuk itu di sini buat kalian semua, jangan sampai kalian sia-siakan kesempatan ya, yang sudah berada di Singapura, kalian harus menabung ya. Dan di sini saya sarankan kalian misalkan sudah finish potongan ya, kalian buka rekening pribadi, rekening sendiri ya Mbak ya, yang ada di City Plaza. Nama banknya itu adalah Bank BNI ya. Dan di sini persyaratan yang dibawa cukup bawa work permit, paspor, dan uang $110. Nanti akan dibikinkan buku tabungannya sekaligus dibikinkan ATM-nya. Tapi Mbak, di sini ATM-nya itu akan aktif setelah 3 hari kemudian. Oke. So di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian itu apa ya, untuk saat ini masih tanya ya sama saya, karena kemarin juga banyak yang DM, saya jawab di sini. Mbak, untuk penerbangan di Singapura apakah untuk saat ini dipending atau ditutup atau bagaimana? Enggak Mbak, masih tetap berjalan ya, tapi asalkan kalian itu prosesnya dari PT yang resmi, karena di sini memang saat ini ya sedang ada yang namanya pembersihan ya. Jadi di sini mungkin yang PT-PT nggak resmi ataupun ilegal ditutup sementara kayak gitu ya. Kita ya berdoa aja semoga mbaknya yang berproses dari PT manapun semoga diberikan kelancaran, semoga segera bisa terbang ke Singapura ya, semoga saja bisa mendapatkan majikan yang baik, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya, syukur-syukur kalau mau tambah lagi. Oke. Dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki di negeri orang. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik dan semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.